Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, kembali lagi bertemu dalam seri penelitian. Hari ini saya akan spill 21 pertanyaan yang mungkin muncul pada saat sidang skripsi atau sidang tesis. Di atas. Nah, apa saja pertanyaannya dan bagaimana dengan jawabannya? Nah, untuk hari ini, baik pertanyaan yang akan diberikan, saya mengambil contoh penelitian yang berkaitan dengan pajak. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang pertama, bagaimana Anda mendefinisikan reformasi pajak dalam konteks penelitian Anda? Jawabannya, simple. Reformasi pajak dalam penelitian ini diartikan sebagai perubahan kebijakan dan praktek perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan kepatuhan wajib pajak. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang Anda maksud dengan kepatuhan wajib pajak? Jawabannya, kepatuhan wajib pajak merujuk pada tingkat pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk pelaporan, pembayaran, dan pelaksanaan ketentuan perpajakan. Pertanyaan ketiga, bagaimana Anda mengukur pengaruh reformasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak? Jawabannya, pengaruh reformasi pajak diukur melalui analisis data kualitatif, seperti wawancara dengan wajib pajak dan staf Direktorat Jenderal Pajak, serta studi kasus yang menggambarkan perubahan perilaku setelah reformasi. Pertanyaan keempat, apa yang menjadi fokus utama studi kasus intrinsik Anda? Jawabannya, fokus utama studi kasus intrinsik adalah untuk memahami secara mendalam pengalaman dan persepsi wajib pajak Indonesia tentang reformasi pajak dan bagaimana hal itu mempengaruhi kepatuhan mereka. Pertanyaan kelima, bagaimana Anda memilih subjek studi kasus Anda? Jawabannya, subjek studi kasus dipilih berdasarkan representasi mereka dari berbagai segmen wajib pajak. Misalnya individu, bisnis kecil atau UMKM, dan korporasi besar, dan ketersediaan mereka untuk wawancara mendalam. Pertanyaan keenam, apa teori yang Anda gunakan untuk menganalisis data? Jawabannya, teori yang digunakan mencakup teori kepatuhan pajak, teori perilaku, dan teori ekonomi politik untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pertanyaan ketujuh, bagaimana reformasi pajak di Indonesia berbeda dari negara lain? Jawabannya, reformasi pajak di Indonesia mungkin memiliki karakteristik unik yang terkait dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik lokal seperti peran pemerintah, struktur pajak, dan budaya kepatuhan. Pertanyaan ke-8, apa dampak reformasi pajak terhadap ekonomi Indonesia secara umum? Jawabannya, dampak positif termasuk peningkatan pendapatan negara, efisiensi pasar, dan keadilan distributif. Namun, dampak negatif mungkin terjadi jika reformasi tidak dirancang atau diterapkan dengan baik. 9. Pertanyaan, bagaimana Anda menilai keberhasilan reformasi pajak di Indonesia? Keberhasilan dinilai berdasarkan indikator-indikator seperti peningkatan jumlah wajib pajak, peningkatan pendapatan pajak, dan perbaikan kepatuhan wajib pajak. Pertanyaan 10. Apa hambatan utama yang dihadapi dalam reformasi perpajakan di Indonesia?
Jawabannya, hambatan mungkin termasuk resistensi politik, ketidakpastian ekonomi, dan kurangnya pemahaman atau dukungan dari masyarakat. Pertanyaan 11. Bagaimana reformasi pajak mempengaruhi wajib pajak individu dan bisnis? Jawaban, reformasi dapat meningkatkan atau mengurangi beban pajak, mengubah cara pelaporan, dan mempengaruhi strategi bisnis dan keputusan finansial. Pertanyaan 12. Apa peran teknologi dalam reformasi pajak dan bagaimana itu mempengaruhi kepatuhan? Jawabannya, teknologi seperti e-filing dan sistem pemantauan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan dengan memudahkan pelaporan dan pemeriksaan. Pertanyaan 13. Bagaimana sikap wajib pajak terhadap reformasi pajak? Jawabannya, sikap wajib pajak bervariasi, tergantung pada bagaimana mereka melihat keadilan, efisiensi, dan dampak pribadi dari reformasi. Pertanyaan 14. Apa yang menjadi faktor pendorong utama kepatuhan wajib pajak di Indonesia? Jawabannya, faktor pendorong utama termasuk sanksi, insentif, pemahaman tentang hukum pajak, dan norma sosial. Pertanyaan 15. Bagaimana Anda menilai efektivitas strategi pemerintahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Jawabannya, efektivitas dinilai berdasarkan respon wajib pajak, perubahan perilaku, dan peningkatan pendapatan pajak. Pertanyaan 16. Apa implikasi kebijakan dan dari temuan Anda? Jawabannya, implikasi kebijakan termasuk perlunya peningkatan pendidikan pajak, reformasi lebih lanjut, dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan. Pertanyaan 17. Bagaimana Anda menjamin keabsahan dan keandalan data kualitatif Anda? Jawabannya, keabsahan dan keandalan dijamin melalui triangulasi sumber data, verifikasi data, dan penggunaan metode analisis yang sistematis. Pertanyaan 18. Apa yang menjadi tantangan utama dalam penelitian Anda? Jawabannya, tantangan termasuk kesediaan partisipan untuk berbagi informasi, ketersediaan data, dan dinamika perpajakan yang kompleks. 19. Pertanyaan. Bagaimana Anda mempertimbangkan variabel yang tidak terukur seperti budaya dan sikap dalam analisis Anda? Jawabannya, variabel-variabel ini dipertimbangkan melalui analisis kualitatif yang mendalam, termasuk interpretasi data dari wawancara dan observasi. Pertanyaan 20. Apa yang menjadi rekomendasi utama Anda berdasarkan temuan penelitian? Jawabannya, rekomendasi termasuk perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam reformasi perpajakan, peningkatan pendidikan dan pemahaman wajib pajak, dan pengembangan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan. Pertanyaan 21. Bagaimana Anda memastikan bahwa studi kasus Anda relevan dan dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas? Jawabannya, saya memastikan relevansi dan keterapan luas melalui pemilihan kasus yang representatif, analisis yang mendalam, dan diskusi tentang implikasi yang lebih luas dari temuan penelitian. Jadi, itu adalah 21 pertanyaan dan jawabannya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja muncul pada saat sidang tesis atau sidang skripsi berkaitan dengan penelitian pajak. Apabila video ini dirasakan bermanfaat, jangan lupa diklik tombol subscribe, dan apabila ingin mengetahui video-video saya